saja. Kalau bukan bantuan beliau nggak sampai bikin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang menjadi salah satu tugas utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu adalah mensyukuri segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang penuh berkah ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan sore tadi kita sudah sama-sama menyaksikan salah satu tanda nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada guru kita. Kita melihat bagaimana Abah Yai kemudian berangkat melakukan perjalanan yang istimewa, perjalanan ibadah umroh. Ini kan nikmat yang luar biasa. Kalau bukan fadl, keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan mungkin bisa melakukan perjalanan sampai ke Makkah Madinah. Betul apa betul? Maka kita pun juga sebagai santri setelah menyaksikan itu seharusnya termotivasi bahwa setelah beliau memperjuangkan agama ini, memperjuangkan ilmu agama Allah, banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Itu sebagai tanda dan kemudian bisa memotivasi kepada kita semua untuk mengikuti jejak langkah beliau. Sehingga besok yang akan berangkat umrah adalah kita semua yang hadir saat ini. Amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut dari yang taat ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, malam ini, insyaallah tema yang akan kita sampaikan di kultum kali ini berkaitan tentang niat. Niat, apa niat? Jadi di dalam kehidupan kita itu kita beramal, ada dua amal kita. Amal kita ada yang amal secara zahir, ada amal yang secara batin. Perbuatan kita yang secara zahir itu tampak terlihat, apa yang kita lakukan dengan seluruh organ tubuh kita, ini namanya amal secara zahir. Adapun yang secara batin itu adalah perkara amal yang kita lakukan di dalam letaknya di dalam hati. Dan adapun niat, tempatnya ada di dalam hati. Dan niat merupakan salah satu amalan utama dari amal hati. Sehingga niat menempati posisi utama di dalam ibadah. Bahkan amalan zahir kita, perbuatan zahir kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita niatkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Bahkan apapun amal ibadah kita, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, jika tidak kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebatas amalan-amalan dunia saja. Dan celakanya lagi kalau amalan perbuatan kita itu tidak menjurus kepada nilai-nilai yang memiliki nilai ibadah, nilai manfaat, dan nilai kemaslahatan.
maka akan menjadi kecelakaan untuk kita yang sudah beramal, sudah melakukan perbuatan yang kemudian itu disebut dengan perbuatan maksiat, perbuatan kezaliman dan lain sebagainya. Maka kita sudah pernah belajar sama-sama yang pernah disampaikan di dalam kajian-kajian kita sebelumnya terkait tentang niat. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW sabdakan, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Apabila baik niat ini, maka akan baik pula amal-amalnya. Bahkan jika ternyata amal perbuatan kita kurang baik, kurang sempurna dalam beramal, tetapi sebab bagusnya niat, sebab baiknya niat, maka berubah yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik dan lebih utama, sebab karena niat. Sehingga penting di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas keseharian kita, untuk senantiasa menyertakan niat yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham belum? Masya Allah. Panas cuacanya ini. Ini hawa-hawa panas ini tanda kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang biasa kalau habis hujan di luar, di dalam pengap udaranya, apalagi kipasnya mati. Alhamdulillah. Masih tentang niat. Jadi niat itu tadi, apabila sudah benar niatnya, merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Bagus dan baiknya niat. Untuk bisa bagus dan baik niat ini kita perlu ilmu. Maka ilmu itulah kemudian kita di pesantren diajarkan untuk bisa beramal dengan niat. Kan di dalam kaidah fikih yang pernah diajarkan oleh Abah Yai, masih ingat? La thawaba illa binniyat. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Sehingga apapun amal perbuatan yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, jika itu tidak kita niatkan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan pahala, tapi masih mendapatkan kebaikan dari apa yang kita perbuat, tetapi akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga niat itu memiliki tempat yang utama di dalam amal hati, karena niat itu tempatnya di hati. Jadi adapun melafalkannya itu disunahkan. Adapun tempat amalnya niat itu ada di dalam hati. Jadi kita beramal, berbuat kebaikan-kebaikan diniatkan. Bahkan kita diajarkan sebelum tidur itu sudah meniatkan pada diri kita, berniat bahwa besok pagi, besok hari bangun akan melakukan kebaikan. Karena setiap yang kita niatkan itu punya satu nilai. Jadi hebatnya orang yang beriman itu ketika apalagi ditambah dia mampu melakukannya. Semisal contoh, malam ini kita berniat ingin bangun malam sholat tahajud. Qadarullah, ternyata kita bangun jam 5 sudah masuk waktu subuh. Tetapi karena sudah kita niatkan akan bangun malam, maka kita mendapatkan satu pahala, yaitu niat ingin tahajud. Berbeda dengan keburukan, berbeda ketika kita hendak melakukan amal yang tidak baik, di mana niat kita itu tidak dicatat sebagai niat yang jelek, niat yang buruk, sampai kita betul-betul melakukan perbuatan jelek tersebut. Semisal contoh, kita niat ingin mencuri HP teman, atau ingin mencuri mengambil uang teman, atau ingin mengambil baju teman. Baru niat, baru rencana, baru mau akan, dan itu tidak akan tercatat sebagai perbuatan dosa sampai kita betul-betul melakukan perbuatan tersebut.
Jikalau ternyata setelah kita niat ada keinginan untuk berbuat maksiat, ada keinginan untuk berbuat kezaliman, dan ternyata tidak jadi melakukan tersebut, nah kita tidak tercatat sebagai orang yang berniat atau yang ingin melakukan perbuatan dosa. Paham toh? Masih perkara dalam niat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang sedang kita pelajari. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.